Oke, apakah sudah bisa terlihat ya dengan baik? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Nurgina Arsyad. Mungkin saya lebih dikenal dengan Gina. Saya diberi kesempatan untuk mewakili dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk menyampaikan terkait tata cara pendaftaran sertifikasi halal. Mungkin sebelumnya saya akan mengulas sedikit terkait uh, dasar hukum dari regulasi jaminan produk halal, dan kemudian dalam regulasi jaminan produk halal ini ada hal yang baru sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru terbit tahun 2020. Oke, mungkin tadi saya sedikit juga melihat beberapa chat tentang pelaku usaha UMK, apakah ada yang sudah bersertifikat atau belum. Ternyata banyak juga yang belum ya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan pagi ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk melakukan sertifikasi halal. Oke, mengapa sertifikasi halal penting? Mungkin Bapak Ibu mengetahui bahwa saat ini konsumsi produk halal secara global ini sedang meningkat, di mana indikator dari uh, produk halal berupa sertifikat halal dan juga label halal menjadi concern di perdagangan internasional. Nah, hal ini mengakibatkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk berkiprah tidak hanya untuk pemenuhan produk halal di pasar domestik, namun juga di perdagangan secara global. Kemudian kenapa sertifikasi halal itu penting? Karena untuk saat ini terjadi perkembangan teknologi pada pengolahan produk yang menyebabkan kita sangat sulit untuk membedakan mana yang halal dan haram. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan dalam produk itu jelas ketertelusurannya dan terjamin kehalalannya. Dan yang terakhir, untuk memenuhi pemenuhan pasar global dan sebagai kebijakan pemerintah untuk pengembangan industri halal secara global, maka diterbitkan regulasi jaminan produk halal, di mana dalam regulasi jaminan produk halal ini terdapat ketentuan untuk kewajiban produk bersertifikat halal. Berikut sebagai informasi dasar hukum atau regulasi yang terkait dengan jaminan produk halal, di mana regulasi awal berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ini pun produk regulasi ini memerlukan jalan yang panjang, sekitar 2 periode anggota dewan, dan ini memang baru disahkan pada tahun 2014. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, di mana pada Undang-Undang Nomor 11 dan peraturan pemerintah ini menjadi sebuah kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil terkait proses sertifikasi halal. Kemudian ada aturan yang lain yang mendukung untuk pemenuhan regulasi jaminan produk halal berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal, dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Oke. Ini sebagai informasi juga terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal, di mana ketentuan-ketentuan di sini merupakan pengertian yang terdapat dalam regulasi jaminan produk halal.
Jadi perlu diketahui juga oleh Bapak dan Ibu di sini, jaminan produk halal ini memiliki pengertian berupa kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, di mana produk yang terkena kewajiban bersertifikat halal sesuai regulasi ini adalah berupa barang dan atau jasa. Barang di sini adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang gunaan, di mana barang gunaan ini merupakan barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang concernnya adalah barang gunaan yang berasal dan atau mengandung unsur hewan. Kemudian jasa di sini yang terkena kewajiban bersertifikat halal adalah jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian, di mana jasa-jasa ini adalah jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari sertifikat halal sesuai dengan regulasi jaminan produk halal, bahwa sertifikat halal ini sesuai regulasi merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi sebagai informasi kami ingin menekankan bahwa secara regulasi sertifikat halal yang saat ini terbit itu dikeluarkan oleh BPJPH. Tapi BPJPH itu tidak ujuk-ujuknya mengeluarkan sertifikat halal, namun ada dasar, di mana dasarnya itu adalah fatwa halal tertulis dari MUI. Kemudian tujuan yang diharapkan dengan adanya regulasi jaminan produk halal ini ada 2 poin, di mana yang satu itu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Berikut adalah amanat yang tercantum dalam regulasi jaminan produk halal, di mana dalam regulasi jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 pada pasal 4 diamanatkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pasal 4 ini mendapat penambahan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, di mana untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal ini didasarkan atas pernyataan pelaku usaha, di mana pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil ini dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Ini kurang lebih alur proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan harapan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021, di mana dalam proses pendataan pelaku usaha ini melibatkan satu aktor baru yang namanya pendamping PPH atau pendamping proses produk halal, di mana pendamping PPH ini sebelum melakukan approval terhadap pernyataan pelaku usaha, yaitu menerima pembinaan dulu dari BPJPH, dan kemudian pendamping PPH ini berasal dari ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau perguruan tinggi atau instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Ini tertuang dalam pasal 80 dalam PP 39 tahun 2021. Dan kemudian untuk pernyataan pelaku usaha ini ada ketentuan yang memenuhi kriteria, yaitu ada 3 poin yang tercantum dalam pasal 79 PP 39 tahun 2021, di mana kriterianya yang pelaku usaha
mikro dan kecil yang dapat melakukan sertifikasi halal melalui pernyataan itu adalah produknya tidak beresiko, kemudian bahannya sudah dipastikan kehalalannya. Yang ketiga, proses produksinya dipastikan kehalalannya dan sederhana. Dan ini diturunkan dalam standar halal BPJPH. Dan jika ini telah diyakini oleh pelaku usaha memenuhi untuk dinyatakan halal oleh pelaku usaha, maka prosesnya adalah diverifikasi oleh pendamping PPH, dan setelah lolos dari verifikasi maka dilakukan akad atau ikrar dari pelaku usaha yang diketahui oleh pendamping PPH, dan semua persyaratan ini disampaikan kepada BPJPH sebagai dokumen permohonan sertifikat halal UMK, dan pihak BPJPH akan menyampaikan ke MUI. Ini tetap saja melibatkan MUI karena MUI memiliki kewenangan untuk menetapkan kehalalan produk, dan berdasarkan penetapan kehalalan produk dari MUI, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Ini proses sederhana yang tertuang dalam PP 39 tahun 2021, tapi saat ini untuk pelaksanaan pernyataan pelaku usaha ini masih kami tuangkan dalam regulasi teknisnya, dan saat ini masih dalam proses penyusunan. Nanti mungkin dari pihak BPJPH akan mensosialisasikan kembali jika pernyataan pelaku usaha ini sudah bisa dilaksanakan. Oke. Oleh karena itu, untuk saat ini proses sertifikasi halal yang masih dilaksanakan adalah proses sertifikasi halal melalui mekanisme pemeriksaan dan atau pengujian produk halal melalui lembaga pemeriksa halal, di mana lembaga pemeriksa halal saat ini yang resmi beroperasional dan telah ditetapkan oleh BPJPH ada 3, yaitu LPPOM MUI, yang kedua PT Sukovindo, dan yang ketiga adalah PT Surveyor Indonesia. Oke, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini, jadi dengan adanya regulasi ini, maka pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan jaminan produk halal, di mana penyelenggaraan jaminan produk halal ini dilaksanakan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Agama, dan untuk melaksanakan pelaksanaan keseluruhan jaminan produk halal, salah satunya adalah sertifikasi halal, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH, yang berkedudukan dan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dan kemudian untuk pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal ini, BPJPH tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. BPJPH perlu berkolaborasi dan bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu ada kementerian atau lembaga terkait, di mana kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan atau lembaga terkait. Kemudian kerjasama juga dengan MUI untuk proses penetapan kehalalan produk, dan yang ketiga adalah kerjasama dengan lembaga pemeriksa halal atau LPH, di mana tugas LPH ini adalah memeriksa dan atau melakukan pengujian produk halal. Oke. Ini saya kembali ke topik terkait sertifikasi halal yang menjadi concern Bapak Ibu tentunya, di mana ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu bahwa sertifikat halal, proses sertifikasi halal ini adalah untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian proses produk halal atau disingkat dengan PPH. Kemudian perlu juga untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan haram baik dalam fasilitas atau peralatan, pekerja maupun lingkungan. Dan selain itu, ini yang paling penting adalah dalam sertifikasi halal itu wajib menjaga kesinambungan proses produksi halal. Oleh karena itu ada kata jaminan, di mana kata jaminan ini
benar-benar perlu dijamin Bapak Ibu sebagai pelaku usaha, walaupun sebagai pelaku usaha mikro dan kecil, tapi ini sebagai bukti bahwa dengan adanya jaminan produk halal, bahwa Bapak Ibu memiliki komitmen untuk mempertahankan mutu produknya. Kemudian yang perlu disiapkan dan proses sertifikasi halal yaitu ada dua jika kami bagi. Pertama adalah kesiapan personil dan yang kedua adalah persiapan proses, di mana personil di sini perlu menetapkan adanya penyelia halal, di mana secara regulasi penyelia halal yang ditetapkan itu wajib beragama Muslim, dan penyelia halal ini akan dibentuk jika dalam sebuah perusahaan itu dalam satu tim manajemen halal. Dan kemudian seperti halnya prinsip sertifikasi halal tadi, ini perlu dipastikan untuk menjaga semua proses produksi halal, di mana prosesnya ini meliputi produk dan bahan, kemudian fasilitas dan peralatan, setelah itu tentang prosedur. Prosedur ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam proses produksi halal. Nah, ini pun sebagai persiapan dalam sertifikasi halal, di mana dalam regulasi jaminan produk halal terdapat ketentuan kewajiban pelaku usaha. Di sini ada 4 kewajiban pelaku usaha terkait informasi, lokasi, penyelia halal, dan proses produksi. Jadi Bapak Ibu wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur di dalam semua dokumen yang diberikan dalam proses sertifikasi halal. Yang kedua adalah memastikan lokasi agar terjaga dari kontaminasi. Jadi perlu dipastikan lokasi tempat alat yang digunakan antara produk halal dan tidak halal. Kemudian memastikan ketersediaan penyelia halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah memastikan terkait proses produksi yang berjalan dalam perusahaan, termasuk jika terjadinya perubahan komposisi bahan dalam proses produksi halal itu wajib dilaporkan. Ini untuk menjaga kesinambungan dari proses produksi halal. Oke, sebelum ke tata cara, saya coba menjelaskan terkait sistem jaminan produk halal, di mana sistem jaminan produk halal ini adalah sebuah komitmen ya dari Bapak Ibu sebagai pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan proses produk halal. Jadi kesinambungan proses produk halal ini dituangkan dalam satu dokumen manual yang dinamakan dokumen manual sistem jaminan produk halal. Di mana dokumen sistem jaminan produk halal ini memang telah kami keluarkan dalam bentuk pedomannya dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 57 Tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal, di mana kriteria sistem jaminan produk halal ini memang mengadopsi tidak hanya dari sistem jaminan halal yang existing saat ini dari LPPOM MUI, tapi juga dengan standar-standar internasional lainnya. Ini kurang lebih kerangka prinsip dasar dari sistem jaminan produk halal. Ini yang perlu Bapak Ibu penuhi, bahwa perlu adanya komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua, bahan. Yang ketiga, proses produk halal. Yang keempat, produk. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Ini disebutnya arkan al-halal karena menyangkut kelima kerangka prinsip dasar. Jika dibuat dalam bentuk mappingnya, kurang lebih ini beberapa yang tercantum dalam dokumen
manual sistem jaminan produk halal, di mana dalam dokumen tersebut terdapat pendahuluan, ruang lingkup, istilah dan definisi, kemudian asas terkait sistem jaminan produk halal. Di sini ada 7 asas yang perlu dipenuhi juga, di mana asasnya itu adalah perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas dan nilai tambah dan daya saing. Nah, kemudian asas-asas ini juga untuk pemenuhan kriteria, di mana kriteria ini tadi terdapat 5 prinsip dasar, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, kemudian produk dan pemantauan dan evaluasi, di mana semua proses ini perlu terdokumentasi dengan baik dalam dokumen manual sistem jaminan produk halal. Oke, ini jika kami breakdown dari masing-masing komponen dari kriteria jaminan produk halal, di mana untuk kriteria pertama terkait komitmen dan tanggung jawab, di sini ada kebijakan halal dari manajemen puncak dari perusahaan, dan ditentukan juga manajemen puncaknya dan bagaimana proses pembinaan sumber daya manusia di ruang lingkup perusahaan. Kemudian terkait bahan, ini perlu memastikan bahan-bahan yang digunakan, baik bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemudian kemasan, pelumas, grease, sanitizer, yang kontak langsung dengan bahan atau produk, kemudian bahan penolong pencucian, dan media untuk validasi hasil pencucian. Ini perlu dipastikan penggunaan bahannya dan harus jelas ketertelusuran bahan yang digunakan. Kemudian terkait kriteria proses produk halal, ini perlu dipastikan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan itu memang dedicated halal ya Bapak Ibu, dan kemudian peralatan perangkat proses produk halal, dan semua prosedurnya itu perlu dipastikan dapat dipertanggungjawabkan ketertelusurannya. Oke, kriteria selanjutnya adalah terkait produk. Di sini ada terkait kriteria umum, kemudian tata cara pengemasan dan pelabelan produk, dan identifikasi dan mampu telusur. Dan yang terakhir, untuk kriteria pemantauan dan evaluasi, ini tuh terkait manajemen dari yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam menjalani perusahaan, di mana pelaku usaha ini perlu melakukan audit internal untuk menjaga proses kesinambungan proses produk halal dan perusahaan. Kemudian melakukan juga kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan sistem jaminan produk halal. Kemudian juga memiliki prosedur untuk audit internal dan kaji ulang manajemen. Dan yang poin keempat adalah memelihara bukti-bukti dari pelaksanaan audit internal. Jadi kalau Bapak Ibu punya melakukan audit internal, jangan lupa ditulis juga daftar hadirnya siapa saja yang hadir, dan kemudian didokumentasikan per tanggal berapa dan kapan Bapak Ibu melakukan audit internal tersebut. Kemudian yang paling penting adalah melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen ini sesuai ketentuan dari BPJPH. Itu kurang lebih dari ketentuan-ketentuan yang perlu dipenuhi dalam standar jaminan produk halal. Intinya adalah dalam sistem jaminan produk halal ini Bapak Ibu memiliki komitmen untuk menjamin kesinambungan dari proses produk halal yang dilaksanakan. Oke. Mohon izin untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait pengajuan permohonan sertifikat halal, di mana pengajuan permohonan sertifikat halal yang akan saya sampaikan pada slide ini adalah untuk pengajuan permohonan sertifikat halal yang dilakukan melalui pemeriksaan oleh LPH.
Berikut prosedur dari permohonan sertifikat halal dari awal hingga akhir, di mana untuk pengajuan awal permohonan sertifikat halal ini perlu dilakukan oleh Bapak Ibu kepada BPJPH. Jadi pendaftaran pertama kali itu perlu dilakukan di BPJPH. Kemudian BPJPH akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Selain itu, uh, penetapan lembaga pemeriksa halal, di mana penetapan lembaga pemeriksa halal ini dilakukan oleh pemohon, dalam hal ini pelaku usaha, dan penetapan ini ditetapkan sejak permohonan dinyatakan lengkap oleh BPJPH. Nah, setelah permohonan dan penetapan LPH ini sesuai, BPJPH akan mengeluarkan surat tanda terima dokumen yang akan disampaikan kepada pelaku usaha, dan surat tanda terima dokumen itu sebagai bukti Bapak Ibu dapat melanjutkan proses pemeriksaan kepada LPH lebih lanjut. Dan kemudian dari hasil pemeriksaan dan atau pengujian kalam produk ini, LPH akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya tersebut yang akan disampaikan kepada MUI dan ditembuskan kepada BPJPH. Dan MUI berdasarkan pelaporan hasil pemeriksaan dari LPH tersebut akan menetapkan kehalalan produk yang dilaksanakan melalui sidang fatwa halal. Dan penetapan kehalalan produk ini yang dikeluarkan oleh MUI sebagai dasar pihak kami BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Berikut dokumen persyaratan yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu untuk pemenuhan pengajuan permohonan sertifikat halal. Pertama adalah surat permohonan, di mana kami telah menyediakan format surat permohonan ini dan bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu, di mana surat permohonan ini bisa diakses di laman halal.go.id di menu info penting. Kemudian perlu disiapkan juga data-data pelaku usaha, dan yang paling penting adalah pemenuhan aspek legal berupa NIB, karena NIB ini menjadi dokumen penting terlebih untuk Bapak Ibu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Kami pun ikut support untuk pemenuhan NIB ini. Dan kemudian perlu disiapkan juga terkait identitas penyelia halal. Untuk dokumen penyelia halal ini diperlukan dokumen-dokumen pendukung, yaitu penetapan penyelia halal, daftar riwayat hidup dari penyelia halal yang telah ditetapkan, dan juga salinan KTP. Dan jika penyelia halal tersebut telah mengikuti pelatihan, maka sertifikat pelatihan penyelia halalnya itu bisa juga dilampirkan sebagai pendukung dokumen penyelia halal. Kemudian perlu disiapkan juga informasi terkait nama-nama produk yang akan disertifikasi halal dan jenis produknya. Jenis produk saat ini secara ketentuan sudah terbit KMA 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Namun KMA tersebut akan kami efektifkan mulai tahun 2022 mendatang. Dan untuk saat ini jenis produk yang kami gunakan masih mengacu pada surat keputusan dari LPPOM MUI terkait kelompok dan jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Kemudian perlu disiapkan juga daftar produk dan bahan yang digunakan dalam produk. Jadi dalam daftar produk ini Bapak Ibu perlu mendokumentasikan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam produk tersebut. Ini pun telah kami sediakan formatnya, baik dalam dokumen SJPH atau juga dalam formulir yang bisa diakses di laman halal.go.id. Dan
Perlu disiapkan juga dokumen pengolahan produk, di mana dokumen pengolahan produk ini memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk, dimulai dari persiapan pelaksanaan produksi, dan kemudian persiapan bahan, hingga bahan itu diolah menjadi produk. Dan yang terakhir adalah terkait sistem jaminan produk halal, seperti yang telah tadi kami sampaikan, bahwa sistem jaminan produk halal ini perlu didokumentasikan dalam dokumen manual sistem jaminan produk halal. Ini pun template-nya telah kami sediakan dan bisa diakses di laman halal.go.id. Kemudian terkait pengajuan permohonan sertifikat halal, bahwa sesuai pasal 148 di PP nomor 39, sistem layanan penyelenggaraan jaminan produk halal ini dituntut untuk menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Dalam hal ini, kami telah mengefektifkan sistem informasi halal yang bisa diakses di ptsp.halal.go.id, di mana walaupun memang saat ini untuk proses integrasi dengan LPH dan MUI masih dalam tahap integrasi, jadi untuk saat ini memang baru antara BPJPH dan pelaku usaha. Dan sebelumnya untuk pemenuhan semua dokumen itu yang tadi dipersyaratkan, perlu Bapak Ibu daftarkan melalui Si Halal ini, dan sebelumnya Bapak Ibu perlu membuat akun dalam Si Halal. Oke. Ini kurang lebih beberapa step sebelum dilakukan pengajuan permohonan sertifikat halal. Pertama, pembuatan akun dalam Si Halal, di mana dalam pembuatan akun ini Bapak Ibu perlu memastikan menggunakan email yang aktif, seperti halnya pendaftaran di laman OSS. Jadi kami menggunakan email untuk pendaftaran akun. Kemudian selain itu perlu dipastikan juga dengan adanya OSS versi RBA saat ini yang terbaru, Bapak Ibu perlu mengupdate semua data dalam OSS RBA. Jika Bapak Ibu sebelumnya sudah mendapatkan NIB di versi lama, itu perlu diupdate, karena data-data dalam Si Halal ini akan sudah terintegrasi dengan data-data di OSS. Jadi semua data-data pelaku usaha dalam OSS akan kami tarik di Si Halal. Tapi sebelumnya perlu diupdate dulu profil pelaku usaha, di mana Bapak Ibu perlu memilih apakah luar negeri atau dalam negeri. Dan kemudian dalam negeri ini tentu saja berdasarkan OSS RBA tersebut terdiri dari 2 kategori, ada UMK dan non-UMK. Dan kemudian dalam Si Halal, sebelum melakukan pengajuan dokumen persyaratan yang tadi dipersyaratkan, perlu diupdate dulu data lengkap berupa nama-nama penanggung jawab, di mana penanggung jawab di sini adalah orang yang ditugaskan oleh Bapak Ibu untuk mengurus proses sertifikasi halal. Kemudian aspek legalnya seperti yang disampaikan tadi berupa NIB, kemudian data pabrik atau fasilitas produksi, kemudian outlet jika Bapak Ibu memang memiliki outlet atau memasarkan produknya di outlet, kemudian data penyelia halal. Setelah itu baru dilakukan pengajuan permohonan. Ini pun semuanya dilakukan dalam Si Halal, di mana untuk pengajuan permohonan sertifikat halal ini perlu dipenuhi surat permohonan, kemudian mengisi nama produk yang akan disertifikasi halal, dan mengupload dokumen persyaratan. Jika semua ini telah dilakukan, Bapak Ibu bisa mengirimkan data-data tersebut kepada BPJPH, dan pihak kami akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam dokumen persyaratan tersebut, BPJPH akan mengembalikan kepada pelaku usaha, dan
ini suka ada yang lupa nih Bapak Ibu juga ya. Jika sudah diperbaiki, jangan lupa untuk mengirimkan kembali. Nah, sudah dikirimkan kembali, kami akan mengecek ulang, dan jika dirasa sudah memenuhi kesesuaian, kami akan menerbitkan STPD. STPD itu surat tanda terima dokumen. Ini pun sudah termasuk Bapak Ibu memilih LPH mana yang akan melakukan pemeriksaan produk halal. Kemudian dengan STTD ini, LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Kemudian stepnya seperti yang disampaikan di depan tadi juga, LPH akan menyampaikan laporan kepada MUI dan MUI menetapkan kehalalan produk, dan dengan dasar penetapan kehalalan produk ini, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Dan sertifikat halal ini disampaikan kepada pelaku usaha dalam bentuk digital dalam Si Halal. Jadi Bapak Ibu bisa langsung juga mendownload sertifikat halal digital tersebut untuk keperluan usaha Bapak Ibu, dan juga untuk keperluan tentunya untuk izin pencantuman label halal di BPOM. Oke. Ini kurang lebih beberapa format dari tanda terima dokumen permohonan sertifikat halal. Berikut bentuknya. Di sini nanti ada QR code dari pihak kami yang menandakan Bapak bisa Ibu scanning juga untuk TTD. Dan kemudian ini adalah bentuk sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH, di mana sertifikat halal yang kami keluarkan saat ini dalam bentuk digital dan ditandatangani oleh Kepala BPJPH, dan ini bisa diakses langsung di laman Si Halal. Oke. Ini sedikit promosi dari program BPJPH Kementerian Agama tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikat halal gratis dari kami, dan kemudian juga ini memberi kesempatan Bapak Ibu yang memang belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal. Saya menyampaikan informasi bahwa pihak kami BPJPH Kementerian Agama insya Allah sekarang masih berjalan juga mengeluarkan program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil, di mana untuk persyaratan Bapak Ibu bisa melihat informasinya di sehati.halal.go.id. Di sini pun Bapak Ibu bisa melihat kuota real time, secara real time. Insya Allah masih ada kuota. Ini ditutup hingga 10 November atau kira-kira jika kuota sudah dipenuhi. Izin saya menyampaikan, di sini ada persyaratan umum dan persyaratan khusus, di mana untuk persyaratan umum mengikuti program sertifikasi halal gratis dari kami. Pertama adalah belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal, dan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lain. Yang kedua, memiliki aspek legal berupa NIB, karena NIB ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem informasi halal. Kemudian yang ketiga, memiliki modal usaha atau aset di bawah 2 miliar. Ini akan kami cross-check datanya dengan data-data yang tercantum dalam NIB. Kemudian persyaratan umum lainnya adalah melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun. Di mana semua persyaratan ini nanti dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Kemudian persyaratan khusus lainnya yang perlu dipenuhi adalah memiliki fasilitas produksi dan atau outlet paling banyak 1, kemudian bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi. Yang ketiga, bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri. Tapi ini tidak semua produk akan dilakukan pengujian secara lab. Ini hanya produk-produk tertentu yang dianggap memiliki titik kritis tinggi. Ini pun diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh LPH. Dan perlu diketahui, memang untuk program kami ini yang dibiayai hanya untuk proses pemeriksaan dan
pemeriksaan LPH dan untuk penetapan kehalalan produk di MUI. Sedangkan untuk pengujian kehalalan produk di laboratorium belum bisa kami akomodir untuk tahun ini. Oke, kemudian sertifikat halal gratis ini caranya pendaftarannya bisa dilakukan langsung dengan mendaftarkan melalui si halal. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke ptsp.halal.go.id, pastikan membuat akun, kemudian aktivasi akun, kemudian setelah membuat akun Bapak Ibu masuk ke dalam si halal dan mempersiapkan dokumen persyaratan yang tadi telah kami sampaikan. Dan kemudian pastikan Bapak Ibu memilih jenis pendaftaran itu melalui fasilitasi, dan untuk fasilitasi Sehati 2021 ini menggunakan kode Sehati 21. Ini fasilitasi yang pembiayaannya diberikan oleh pihak kami BPJPH. Dan kemudian jika memenuhi persyaratan dan memperoleh kuota untuk mendapatkan sertifikat halal gratis ini, Bapak Ibu nanti buktinya akan menerima STTD, dan STTD ini nanti digunakan LPH untuk melakukan pemeriksaan produk, di mana nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh LPH terkait untuk proses selanjutnya, termasuk proses pemenuhan dokumen lanjutan. Dan kemudian setelah itu proses selanjutnya itu ya tetap ke MUI, dan Bapak Ibu jika telah memenuhi persyaratan dan memiliki komitmen untuk melanjutkan semua proses hingga akhirnya pihak kami akan menerbitkan sertifikat halal yang bisa diakses di Halal. Ini kurang lebih paparan yang saya sampaikan. Mungkin jika ada waktu saya izin untuk simulasi sedikit di Halal ya Bapak Ibu ya, mohon izin sebentar. Oke. Berikut adalah laman si Halal, ini ptsp.halal.go.id. Ya, tadi kami sampaikan juga untuk beberapa informasi atau format dari surat permohonan, kemudian dokumen SJPH, Bapak Ibu bisa dapatkan di laman halal.go.id, dan kemudian Bapak Ibu bisa klik bagian info penting. Di sini Bapak Ibu bisa dapatkan, di sini ada ini formulir untuk supaya Bapak Ibu mengetahui kira-kira data apa saja sih yang akan diinput dalam si Halal. Bisa dilihat di formulir. Di sini pun di formulir ini ada matriks penggunaan produk. Nah, ini untuk template surat permohonan sertifikat halal, Bapak Ibu bisa diunduh di sini. Kemudian untuk format SJPH, manual SJPH ini bisa digunakan ini. Ini bisa Bapak Ibu akses ya di website BPJPH. Kemudian, untuk caranya membuat akun pertama kali, Bapak Ibu klik create an account dan pastikan Bapak Ibu punya email yang aktif. Kemudian pilih data pelaku usaha. Kemudian isi nama Bapak Ibu, email yang didaftarkan, kemudian password yang akan digunakan dalam si Halal. Ini coba 2 kali. Kemudian klik send. Jika telah klik send, Bapak Ibu perlu mengecek di email masing-masing dan pastikan jika telah memperoleh akun tersebut, Bapak Ibu perlu mengaktifkan akun paling lambat 1 kali 24 jam untuk mengaktifkan akun tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu klik aktifkan akun. Nah, jika sudah, Bapak Ibu silakan masuk ke sini. Oke. Kurang lebih ini tampilan dari si Halal.
yang akan digunakan Bapak dan Ibu. Dan untuk pertama kali tahapannya adalah Bapak Ibu klik sertifikasi dan kemudian mengupdate data-data pelaku usaha. Ini karena saya udah update pertama. Jadi sebelum awal di sini sebetulnya Bapak Ibu akan muncul tampilan pop-up. Bapak Ibu perlu mengisi nomor NIB. Nah, kemudian setelah mengisi nomor NIB, nanti akan diarahkan dengan data-data yang memang sudah tercantum dalam OSS, dan kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik lanjut, dan kemudian setelah klik lanjut Bapak Ibu bisa masuk ke sertifikasi dan pelaku usaha untuk mengedit data-data pelaku usaha. Yang berikut ini data-datanya. Untuk data-data nama perusahaan, alamat, kota, kabupaten, provinsi, ini semua akan terhubung langsung dengan data-data yang Bapak Ibu di update di OSS. Jadi ini akan otomatis akan muncul, termasuk juga KBLI. Ini bisa diupdate juga data OSS-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal memasukkan data-data penanggung jawab. Penanggung jawab tadi adalah orang yang memang ditugaskan untuk mengurus proses sertifikasi halal, isi nomor kontaknya, kemudian email, kemudian simpan. Begitu juga untuk pengisian aspek legal. Di sini aspek legal bisa dipilih UMK, IUI, SIUP. Tapi ini ini juga bisa data aspek legal ini bisa diambil juga dari data-data yang Bapak Ibu telah input di OSS. Ini secara otomatis. Nah, kemudian ini untuk data pabrik silakan diisi. Jangan lupa setelah mengisi nama pabrik diklik tambah. Jadi nanti akan muncul data-data di sini di tabel. Ini outlet jika Bapak Ibu punya outlet. Jika memang tidak memiliki outlet bisa dikosongkan datanya. Dan kemudian ini untuk data penyelih halal, di mana data penyelih halal ini adalah data berupa nama, nomor KTP, kemudian nomor sertifikat diklat. Ini jika yang sudah memiliki, jika belum punya ini bisa dikosongkan. Berikut juga tanggal sertifikatnya. Tapi yang paling penting adalah ini perlu ada SK penetapan penyelih halal, di mana penetapan penyelih halal ini surat keterangan penetapan penyelih halal dari pemimpin perusahaan. Kemudian tanggal SK-nya juga dicantumkan, tanggal berapa, dan nomor kontak dari penyelih halal. Dan jangan lupa juga diklik tambah jika telah diisi. Jika Bapak Ibu menetapkan lebih dari satu, ini perlu diisi juga data-datanya di sini. Oke, jika semua data ini sudah terisi, Bapak Ibu klik lagi sertifikasi dan kemudian ke menu pengajuan. Nah, kemudian dari pengajuan di sini Bapak Ibu klik layanan, kemudian klik baru, karena semua data-data yang diisi halal ini untuk pertama kali ini adalah tergolong baru. Jika Bapak Ibu telah memiliki sertifikat halal MUI sebelumnya, itu juga masih tergolong baru, di mana pembaruan di sini adalah untuk mekanisme proses perpanjangan sertifikat halal dari BPJPH. Di mana sertifikat halal BPJPH itu masa berlakunya 4 tahun ya Bapak Ibu. Dan ada pengembangan, nah, jadi bisa klik daftar. Nah, di sini akan muncul beberapa data yang perlu diisi kembali, di mana di sini perlu diisi nomor surat permohonan, kemudian tanggal surat permohonan, kemudian jenis layannya. Di sini ada pilihan, Oke. Di sini ya Bapak Ibu ya. Ini jika Bapak Ibu melakukan pendaftaran dengan biaya sendiri, maka klik pendaftaran mandiri. Tapi jika Bapak Ibu ingin atau sertifikasi halalnya dibiayai oleh pihak lain, bisa klik pendaftaran melalui fasilitasi. Nah, nanti seperti yang tadi saya sampaikan, jika Bapak Ibu
ingin mencoba mengikuti sertifikasi halal gratis dari pihak kami, Bapak Ibu bisa klik Sehati 21. Kamu cari gitu ya. Ini harus dipastikan karena ini akan mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan. Kemudian diisi nomor surat permohonan, tanggal surat permohonannya sesuai template yang tadi telah kami sampaikan. Kemudian di sini ada beberapa jenis layanan. Jenis layanannya bisa dipilih antara makanan, minuman, obat kosmetik, ataukah resto, ataukah RPH, RPU, jasa atau barang gunaan. Ini bisa dipilih salah satu. Kemudian jenis produk. Nah, jenis produk ini yang tadi kami sampaikan bahwa jenis produk yang saat ini bisa dipilih salah satu. Dan ini mengacu pada surat keputusan dari LPPOM MUI untuk saat ini. Ini merek dagangnya, bisa Bapak Ibu input. Area pemasarannya, di sini ada 3 pilihan. Lokal itu jika pemasarannya itu lebih paling banyak 3 provinsi. Jika lebih dari 3 provinsi, maka kategorinya nasional, kemudian atau internasional. Dan ini LPH yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Di sini sudah ada 3 data di sini bisa dipilih. Antara LPH, LPPOM MUI, Surveyor Indonesia atau Sukovindo. Data penanggung jawab, aspek legal, pabrik ini akan secara otomatis jika Bapak Ibu mengisi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu tinggal menambahkan daftar nama produk. Di sini bisa ditambahkan, jadi diisi nama produk secara rinci dengan jelas. Jika memiliki varian, nama produknya itu bisa di input berdasarkan variannya. Misalnya saya beri contoh ada roti manis, rasa coklat, akan muncul di bawah. Nah, jika misalnya ada varian lagi, roti manis rasa keju, misalnya ada tambahan lagi roti manis rasa stroberi. Akan ditambah secara berurut, jadi dengan memencet tombol tambah. Oke. Dan kemudian yang paling penting adalah memenuhi dokumen-dokumen persyaratan, di mana ini ada beberapa dokumen yang saat ini memang masih perlu diupload oleh Bapak Ibu, berupa surat permohonan. Kemudian formulir ini tidak diwajibkan. Aspek legal ini untuk penyesuaian data perlu diupload juga. Dokumen penyelia halal ini perlu dipenuhi, setidaknya yang wajib adalah surat penetapan penyelia halal, kemudian daftar riwayat hidup dan salinan KTP dari penyelia halal yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada daftar nama produk dan bahan yang digunakan, perlu diupload di sini. Kemudian ini alur proses pengolahan produk dan dokumen manual SCH. Sedangkan di sini jika Bapak Ibu melakukan pembaruan sertifikat halal dari MUI, bisa lampirkan salinan sertifikat halal MUI-nya di sini. Dan kemudian lainnya ini jika Bapak Ibu punya dokumen lain, dokumen pendukung terkait produk, misalnya terkait izin edar, bisa dicantumkan di dokumen persyaratan nomor 9. Kemudian jangan lupa disimpan, dan perlu dipastikan file yang di-upload ini maksimalnya 50 MB untuk sekali upload, dan extensionnya bisa berupa Excel, PDF, atau JPG. Begitu Bapak Ibu. Dan jangan lupa setelah diisi ini semua, Bapak Ibu kembali dan kemudian kirim. Nanti status pengajuannya itu bisa Bapak Ibu bisa lihat di status permohonan. Nah, misalnya di sini nih, ini ada status dibatalkan. Tapi ada juga status kalau setelah terkirim, statusnya itu submitted PU. Gitu. Jika dalam proses verifikasi, di sini pun akan muncul status verifikasi. Dan kemudian jika Bapak Ibu telah memiliki surat tanda terima dokumen, akan muncul notifikasi di sini adalah dikirim ke LPH. Gitu Bapak Ibu. Kurang lebih
Ini yang bisa saya sampaikan terkait proses pengajuan sertifikat halal. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Ibu Cynthia.